Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7290 sampai bab 7291. Meskipun hati mereka tidak senang, mereka juga memahami satu kebenaran mendasar. Asal bertemu Ye Chen, bersiaplah berdarah-darah. Toh, kalau ada uang yang pecah, kita bisa terhindar dari malapetaka. Jadi semua orang sudah berjanji, terutama Hang, mengeraskan kepalanya juga tersenyum dan berkata, Tuan Ye benar, yang memiliki ekspresi makan tanpa imbalan, uang yang seharusnya diberikan harus diberikan. Ye Chen sangat puas dengan sikapnya dan berkata sambil tersenyum, Hang, kemajuanmu cepat sekali. Hang tersenyum sinis, terima kasih Tuan Ye atas pujianmu. Ye Chen tahu bahwa dia berterima kasih pada dirinya sendiri bukan karena tulus, tetapi karena tertekan. Mengira bahwa kelompok orang ini sudah cukup disiksa dan diperas olehnya, Ye Chen berencana untuk mengirim seorang teman kencan untuk makan setelah menamparnya. Jadi dia berkata kepada Hang, Hang, aku lihat kamu masih tahu apa yang baik untukmu. Di masa depan, kamu akan menjadi ketua kelas orang-orang ini di sini. Aku akan mengirimkanmu nasihat gratis dan menganggapnya sebagai hadiah untuk ketua kelas. Hang buru-buru berkata, Tuan Ye, silakan bicara. Ye Chen berkata, setelah kembali ke AS, pergilah ke rumah sakit pada kesempatan pertama untuk memeriksa kepala pankreas Anda. Belum ada gejala, tetapi sudah mulai menyebar ke pinggiran. Tidak mungkin, kan? Hang melambaikan tangannya dan tersenyum. 3 bulan yang lalu, saya baru saja menjalani pemeriksaan fisik lengkap, yang difokuskan pada pemeriksaan kanker seluruh tubuh. Dokter pribadi saya mengatakan bahwa hasil pemeriksaan citra tubuh dan penanda tumor saya semuanya normal. Ye Chen tersenyum, bagian kepala pankreas ini relatif tersembunyi, dan timbulnya penyakit sangat cepat. 3 bulan sudah cukup untuk membuatnya tidak beres. Aku punya paman yang menderita kanker pankreas sejak awal. Dia seharusnya punya lebih banyak uang daripada kamu. Namun, dia tetap tidak bisa menghentikan penyakitnya. Coba periksa, itu tidak akan membahayakanmu. Hang melihat ekspresi serius Ye Chen, hatinya juga sedikit panik. Melihat Ye Chen, pada akhirnya, kemampuan macam apa yang dimilikinya, dia tidak bisa mengetahuinya sampai sekarang, tetapi sebuah kalimat yang membuat semua orang tidak berdaya melakukan hal semacam ini, memang sangat tidak bisa dipercaya, dan dia berpikir bahwa pasti ada kemampuan yang melampaui batas biasa. Jadi, dia buru-buru dan dengan hormat berkata, terima kasih Tuan Ye karena telah mengingatkan saya akan kembali dan memeriksanya terlebih dahulu. Ye Chen mengangguk. Aura di dalam tubuhnya sendiri merupakan energi kehidupan yang paling orisinal dan murni, tidak hanya secara alami memiliki kemampuan untuk menyembuhkan semua penyakit, aura itu juga sensitif seperti radar terhadap semua jenis fokus. Terlebih lagi, selama kurun waktu terakhir ini, kekuatannya juga terus meningkat. Baginya, tidak perlu menggunakan auranya untuk masuk ke tubuh Hang untuk memeriksanya. Fokus kanker di tubuh Hang bagaikan noda tinta yang muncul tiba-tiba di selembar kertas A4 putih bersih, terlihat jelas. Awalnya, dia terlalu malas untuk peduli dengan kematian dan kehidupan orang-orang busuk ini, tetapi karena pihak lain tahu apa yang harus dilakukan, dia mungkin juga memberinya sedikit manfaat, yang juga akan memudahkan kendalinya atas orang-orang ini di masa depan. Maka Ye Chen memberi instruksi kepadanya, setelah pemeriksaan, saya tidak menyarankan Anda berobat ke AS, lain kali Anda datang ke Tiongkok, Anda bisa mencari saya. Saya bisa membantu Anda menyembuhkannya sampai ke akar-akarnya. Hang mendengarkan dengan bingung. Di satu sisi, dia merasa bahwa Ye Chen berbicara dengan agak sensasional. Di sisi lain, dia merasa panik setengah mati. Namun, dia juga tahu dalam hatinya bahwa itu adalah masalah kesehatannya, jadi dia lebih suka mempercayainya daripada tidak.
Jadi, dia segera berdiri, membungkuk sedikit kepada Ye Chen, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, Tuan Ye." Setelah itu, dia berkata dengan agak khawatir, "Jika Anda tidak memiliki perintah lain untuk 2 hari ke depan, Tuan Ye, saya bermaksud untuk kembali malam ini, apakah menurut Anda tidak apa-apa?" "Tidak masalah." Ye Chen mengangguk, "Kembalilah dan persiapkan dananya, dan kembali dalam beberapa hari." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bagus. Hang menghela napas lega dan buru-buru mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan kepada asistennya untuk menyiapkan jet pribadi agar siap lepas landas dan bergegas kembali ke AS malam ini. Ye Chen berdiri dan berkata kepada orang banyak, "Kalian semua kembali bersama juga, aturlah sesuai dengan situasi kalian sendiri, kalian kembali ke Jinling dalam waktu seminggu." Setelah berkata demikian, ia pun menunjuk ke arah Matt Finkelstein. "Matt, semua orang ini jika dalam waktu seminggu, jika ada yang tidak kembali, kau laporkan kepada Steve secepatnya." Matt Finkelstein segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir Tuan Ye, saya akan mengawasi mereka." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada tawana lagi, "Nona Svette istirahatlah yang cukup besok dan urus 2 konser berikutnya." Tawana bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, apakah saya bisa mengundang Anda dan Nyonya Ye untuk makan malam?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Lupakan saja, kamu istirahatlah yang cukup, makan malam bisa dibicarakan nanti." Tawana sedikit kecewa, namun tetap mengangguk hormat, "Baik Tuan Ye." Ye Chen kemudian berkata kepada Steve, "Steve, hal-hal omong kosong ini sulit bagimu." Steve langsung berkata, "Tuan Ye, Anda terlalu sopan, itu saja yang harus saya lakukan. Di masa depan, saya akan berada di Jinling untuk waktu yang lama, kita harus lebih banyak bertukar perasaan." Ye Chen tersenyum, senang rasanya bisa terus berhubungan. Setelah berkata demikian, dia melihat ke arah jam dan berkata, "Tuan-tuan, hari sudah mulai malam, saya pulang dulu, sampai jumpa lain waktu." Malam itu, sebuah pesawat pribadi lepas landas dari Jinling sepanjang malam dan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Hang telah membuat janji dengan dokter pribadinya di pesawat, namun, ia tidak sekuat keluarga Rothschild maupun keluarga Fei, dan tidak memiliki rumah sakit umum pribadi, jadi ia hanya bisa membuat janji melalui dokter pribadinya untuk membantunya memesan sumber daya pemeriksaan di rumah sakit terkemuka di Amerika Serikat. Meskipun ia tidak memiliki rumah sakit sendiri, berdasarkan fakta bahwa ia membayar hampir 100 kali lipat harga pasar, rumah sakit teratas segera mengoordinasikan sumber daya pemeriksaan untuknya, dan sudah siap bahkan sebelum ia mendarat. Ketika pesawatnya mendarat di New York, hari sudah larut malam waktu setempat, dan karena biaya pemeriksaan itu mencapai jutaan dolar, semua dokter yang menangani pemeriksaan di rumah sakit sudah bersiaga di pos masing-masing, menunggu Hang melakukan pemeriksaan fisik begitu ia tiba di rumah sakit. Hang menjalani pemeriksaan di rumah sakit yang sama 3 bulan lalu. Ia dan miliarder lainnya menjalani pemeriksaan fisik sekali hampir setiap 6 bulan. Mereka memilih jalur super VIP di rumah sakit. Pada hari pemeriksaan, semua departemen pemeriksaan akan menyediakan slot waktu khusus untuknya, yang hanya boleh dilayani oleh 1 orang. Ia akan diatur oleh pihak rumah sakit terlebih dahulu untuk tinggal di bangsal teratas rumah sakit tersebut. Dengan begitu, ia tidak perlu repot bangun pagi-pagi untuk pergi ke rumah sakit. Bagi seorang Taipan sepertinya, yang datang ke rumah sakit malam sebelumnya, berganti ke baju yang disediakan untuk pemeriksaan, dan tidur di kamar-kamar rumah sakit yang mewah, keesokan harinya saat ia membuka mata, para dokter dan perawat akan datang ke bangsalnya untuk memeriksanya. Namun kali ini ia tidak cukup sabar menunggu hingga fajar untuk melakukan pemeriksaan, dan begitu mendarat, ia langsung membawa mobil ke rumah sakit. Ketika dokter pribadinya memeriksanya, ia bertanya dengan heran, "Pak, hasil pemeriksaan fisik Bapak 3 bulan yang lalu semuanya normal, kenapa Bapak terburu-buru ingin periksa lagi?"
Hang berkata dengan santai, lakukan pemeriksaan kanker sistematis lagi untukku, terutama pankreas. Beberapa orang mengatakan aku punya masalah dengan kepala pankreasku. Itu, kata dokter itu, mungkin ini agak terlalu terburu-buru. Terakhir kali saya memeriksanya, saya fokus pada pankreas Anda dan ternyata tidak ada yang salah dengan pankreas Anda. Hang melambaikan tangannya, jangan bicara tentang 3 bulan yang lalu, 3 bulan sudah cukup untuk banyak hal terjadi. Tahukah kau apa yang telah aku alami selama 3 bulan terakhir ini? Oh tidak, tahukah kau apa yang telah kualami selama 3 hari terakhir ini? Tuhan tidak akan percaya padaku jika aku mengatakannya dengan lantang, sialan. Setelah berkata demikian, dia segera dan dengan tegas memerintahkan, lakukan pemeriksaan, jangan tunda 1 menit pun. Bersambung.